Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talibat? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran bahasa Arab pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa Ummul Kitab. Al-Fatihah. Baik. Sada akan absen dulu. Salwa Safira. Hadirah Ustazah. Devi Mufida. Hadirah Ustazah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah akan tanya dulu nih. Siapa di sini yang masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Jumlah mufidah Ustazah. Baik, Salwa, jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa sih? Jumlah mufidah. Kalimat memberikan kalimat sempurna Ustazah pokoknya. Kalimat sempurna. 6 kalimat sempurna. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna atau biasa juga disebut dengan kalam. Nah, jumlah mufidah ini terbagi menjadi 2. Coba siapa yang bisa sebutkan? Jumlah mufidah ini terbagi menjadi apa aja? Jumlah terbagi menjadi 2 jumlah. Jumlah apa aja itu? Ismiyah dan fi'liyah. Gimana, Devi? Jumlah ismiyah dan fi'liyah ya Ustazah. Baik, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, itu yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini, yakni berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini Ustazah akan share screen dulu PowerPoint yang sudah Ustazah buat. Sudah muncul ya? Udah kelihatan? Sudah Ustazah. Bentar. Nah. Jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Ma ya al-jumlah al-ismiyah? Jumlah ismiyah itu apa? Yakni kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, untuk jumlah ismiyah ini contohnya anti muslimatun. Nah, anti muslimatun, anti ini termasuk dalam isim. Kan? Anti ini isim. Isim apa? Nah, di al-jumlah al-ismiyah ini terdiri dari mubtada dan juga khobar. Bentar. Nah, mubtada menggunakan isim ma'rifah atau kata khusus. Sedangkan khobar hukum asalnya dengan menggunakan isim nakirah atau kata umum, yang mana yang dimaksud dengan isim nakirah tersebut tidak diikuti dengan imbuhan alif lam. Coba, sebelumnya Ustazah sudah pernah
sedikit membahas terkait isim ma'rifah atau kata khusus. Siapa di sini yang masih ingat? Isim yang termasuk ke dalam isim ma'rifah apa aja? Isim isyarah. Isim isyarah, Thayyib, Devi. Isim domir Ustazah. Isim domir, apalagi selain itu? Isim, nama-nama benda, Alam Ustazah. termasuk dalam isim Isim alam. isim alam. Selain itu juga ada isim apa lagi? Isim idhofah, isim mausul, dan lain sebagainya. Itu tadi ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi contoh dari al-jumlah al-ismiyah. Anti muslimatun. Nah, di sini mubtada'nya yang mana? Anti. Anti. Anti ini termasuk ke dalam isim apa? Di marifat. Isim domir. Isim domir. Berarti kalau anti mubtada yang mana dengan isim marifat domir muslimatun ini termasuk ke dalam menjadi apa muslimatun? Menjadi khobar. Nah, muslimatun ini menjadi khobar. At-talibu fil fasli. At-talibu menjadi Mubtada Ustazah. mubtada. Khobarnya Fil fasli. fil fasli. Tayyib. Nah, jadi dari penjelasan mubtada dan khobar dapat kita simpulkan bahwa mubtada itu subjeknya. Nah, khobar itu yang menerangkan suatu keadaan dari subjek tersebut. Nah, kita selanjutnya lanjut ke rumus kaidah dari jumlah ismiyah. Nah, rumus kaidah dari jumlah ismiyah yang pertama ada marfu keduanya. Marfu itu apa? Rofa. Kedua-duanya yakni mubtada dan khobarnya itu harus dalam keadaan rofa. Yang kedua, mubtada dan khobarnya ini harus sama jenis. Maksudnya sama jenis di sini muzakkar muannasnya harus sama. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Nah, ketiga, mubtada harus ma'rifat seperti yang tadi sudah disebutkan oleh anak-anak sekalian, seperti isim alam, isim mausul, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan ma'rifat. Terakhir, sama bilangan jumlahnya. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus sama bilangan jumlahnya. Kalau mubtadanya mufrad, kalau mubtadanya itu jamak, nah itu khobarnya juga harus jamak. Seperti itu. Nah, untuk mengingat dari rumus kaidah jumlah ismiyah, ini yang sudah Ustazah sebutkan, bisa disingkat nih. Marfu keduanya, coba dilihat yang Ustazah tebalkan hurufnya. Marfu keduanya, madu. Selanjutnya mubtada dan khobar sama jenis. Bisa disingkat menjadi manis. Ketiga mubtada harus ma'rifat. Bisa disingkat menjadi dari. Sama terakhir sama bilangan jumlahnya. Disingkat menjadi malang. Jika dibaca madu, manis, dari, malang. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam mengingat rumus kaidah jumlah ismiyah. Jadi kalau misalnya lupa, aduh, rumus kaidah dari jumlah ismiyah apa ya? Nih, madu, manis, dari, malang. Marfu keduanya, mubtada dan khobar sama jenisnya. Kemudian mubtadanya itu harus ma'rifat. Kemudian sama bilangan jumlahnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan al-jumlah al-fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah itu kalimat sempurna yang mana diawali dengan isim. Nah, untuk jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah ini sebagaimana namanya
yakni kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang mana diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim dan juga jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu apa? Nah, sebelumnya di jumlah fi'liyah ini itu terdiri dari subjek, kemudian predikat, plus objek kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, tapi di jumlah fi'liyah ini ada yang mana jumlahnya tersebut tidak membutuhkan objek. Nah, jadi yang fi'il lazim ini yang mana yang tidak membutuhkan objek, jadi cuma subjek plus predikat. Nah, yang di fi'il muta'addi yang mana membutuhkan objek. Nah, ini ada rumus untuk kaidah dalam jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim itu tadi yang tidak mana tadi? Bentar. Nah, fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Bentar ya, ini nah, yang pertama dari rumus kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, fi'ilnya harus mufrad. Yang kedua, fa'ilnya dalam keadaan rofa. Yang ketiga, fi'il dan fa'ilnya sama jenisnya. Jadi seperti hampir sama seperti di jumlah ismiyah. Untuk yang di fi'il lazim pada jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus dalam keadaan mufrad. Kemudian fa'ilnya ini dalam keadaan rofa. Kemudian fi'il dan fa'ilnya sama jenisnya dalam muzakkar dan muannasnya. Nah, untuk fa'ilnya dalam keadaan rofa ini kan bisa berbeda-beda, tergantung dia itu menyesuaikan dari mufrad, musanna, jamaknya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, oh ya, di rumus kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim ini juga ada singkatannya ya, supaya anak-anak sekalian bisa menghafal dengan mudah. Ini yang sudah Ustazah lainkan warnanya. Fi'ilnya harus mufrad, fira. Fa'ilnya dalam keadaan rofa. Fira, fara. Fi'ilnya dan fa'ilnya sama jenisnya. Fira, fara, manis. Jadi ingat-ingat, fira, fara, manis. Fira dan fara, manis. Fi'ilnya harus mufrad, fa'ilnya keadaannya rofa, fi'il dan fa'ilnya sama jenisnya. Nah, ini kita masuk ke contoh. Contoh dari jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il lazim, yang mana tidak membutuhkan objek. Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Coba, Devi, dijelaskan ini. Jalasa Zaidun. Kenapa dia apa itu namanya? Dijelaskan fiilnya yang mana, isimnya yang mana, terus kalau ada objeknya yang mana? Coba, Devi Mufidah. Itu kan contohnya yang jumlah fi'liyah yang lazim ya, Ustazah. Nah, Jalasa itu fi'ilnya. Zaitun itu sebagai fa'il. Nah, karena dia itu lazim, jalasanya itu fi'il lazim, jadi nggak pakai objek. Gitu, Ustazah. baik. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh yang fi'il muta'addi. Yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Nah, ini yang ada objeknya ya. Jadi Zaidun membaca Al-Qur'an. Kemudian ya'kulu Amirun al-khubza. Amir memakan roti. Nah, selanjutnya analisis dari contoh.
Ini jumlah fi'liyah ya. Nah, jadi di sini kita menganalisis jumlah fi'liyah ini dijadikan ke dalam jumlah ismiyah, kemudian disebutkan idea fi'ilnya yang mana, fa'ilnya yang mana, kemudian kalau ada objeknya yang mana. Usyahidut tilfaza fil baiti. Coba Devi Mufidah, usyahidut tilfaza fil baiti dijadikan ke dalam jumlah ismiyah, kemudian disebutkan fiilnya, fa'ilnya, dan maf'ul bihnya atau objeknya. Yang contoh usyahidut tilfaza fil bait itu dijadikan jumlah ismiyah begitu, Ustazah. Nah, berarti kalau dijadikan jumlah ismiyah, diawali oleh Isim. Nah, berarti gimana? Gimana ya, Ustazah? Usyahidu di sini, usyahidu ini sudah termasuk fa'ilnya ini sudah termasuk ke dalam kata usyahidu. Usyahidu ini domirnya apa berarti di dalamnya kata usyahidu? Domirnya ana, Ustazah. Domirnya ana. Nah, untuk menjadikan jumlah ini menjadi jumlah ismiyah, domirnya itu dikeluarkan, ditaruh di awal kalimat. Berarti ana usyahidu at-tilfaza fil baiti. Nah, yang menjadi fa'ilnya yang mana? Dari ana usyahidu tilfaza fil baiti. Yang jadi fa'il ya, Ustazah. Nah, Ana usyahidu al-tilfaza fil bait. Fa'ilnya itu yang mana ya, Ustazah? fa'ilnya yang tadi, fa'ilnya ana. Nah, untuk fi'ilnya? Fi'ilnya itu usyahidu. Usyahidu. Di situ ada maf'ul bihnya apa tidak? Ada, Ustazah. Ada. At-tilfaz. At-tilfaza menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih. Kemudian fil bait ini keterangan tempat. Selanjutnya Salwa Safira. Soalnya nomor 2, yarkabu Ibrahimu as-sayyarata. Coba dijadi ini jumlah fi'liyah kan, dijadikan ke dalam jumlah ismiyah. Yarkabu Ibrahimu as-sayyarata. Kalau jadi jumlah ismiyah menjadi huwa yarkabu Ibrahim. Begitu, Ustazah? Coba Ustazah tanya. Iya, Ustazah. Yang menjadi yarkabu Ibrahimu as-sayyarata. Fa'ilnya di sini yang mana? Yang Ibrahim. Ibrahim. Iya. Kalau dijadikan ke dalam jumlah ismiyah. Ibrahim yarkabu as-sayyarata. Ibrahim yarkabu as-sayyarata. Thayyib. Coba disebutkan Mbak Salwa, fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bihnya yang mana? Fi'ilnya yarkabu. Fa'ilnya Ibrahim. Maf'ul bihnya as-sayyarata. Baik. Nomor 3, Devi Mufidah. Tastahimu fil hammami. Tastahimu fil hammami diubah menjadi jumlah ismiyah. Mana? Tastahimu itu berarti domirnya perempuan ya, Ustazah? Tastahimu itu domirnya anta. Anta. Oh, jadi gini, anta tastahimu fil hammami.
Baik, anta tastahimu fil hammami. Fa'ilnya, fa'il fi'il dan maf'ul bihnya apa? Fiilnya itu yang tastahimu, fa'ilnya yang anta. Gimana ya Ustazah? Baik, fa'ilnya tadi anta, fi'ilnya tastahimu. Kemudian di situ ada maf'ul bihnya enggak? Nggak ada Ustazah. Enggak ada. Jadi fil hammami ini masuk ke dalam keterangan tempat. Baik. Terakhir, Salwa Safira, Ya Ustazah. tatbahu ummi al-at'imata. Dijadikan ke dalam jumlah ismiyah menjadi ummi tatbahu al-at'imata. Baik. Ini saya rasa sudah pintar-pintar ya untuk materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, terakhir ini ada latihan soal. Ini sama seperti sebelumnya, mengubah susunan jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah, kemudian menentukan fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya. Jadi kalau yang tadi jumlah fi'liyah dirubah ke jumlah ismiyah, nah ini jumlah ismiyah dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Nah, mungkin ini sebagai latihan sebagai tugas latihan masing-masing ya, dikerjakan setelah ini, mungkin setelah pembelajaran ini. Nah, mungkin dapat kita akhiri pada pembelajaran hari ini karena waktunya sudah mau habis juga. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ustazah mau menanyakan lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertiannya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il. Oh iya, benar sekali. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ini dikerjakan masing-masing. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas, mungkin kita masih akan membahas terkait jumlah ismiyah dan fi'liyah ini lagi, tapi secara lebih mendetail. Ini itu saja ya, Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan.